Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alisya Damayanti dengan NIM 24091417056 dari kelas 2024 Internasional Program Studi D4 Teknik Sipil Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Studi Perencanaan Struktur Dinding Geser Shear Wall pada gedung apartemen berlantai banyak untuk optimalisasi simpangan antar lantai atau drift. Bentuk tugas akhir ini merupakan engineering design atau perancangan ulang teknis yang berfokus pada aplikasi praktis di industri konstruksi. Lalu masuk ke latar belakang. Nah, masuk ke latar belakang penelitian saya, pertumbuhan area perkotaan yang dapat memicu tingginya pembangunan gedung bertingkat seperti apartemen. Namun gedung berlantai banyak memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap beban lateral, khususnya akibat gempa bumi. Beban horizontal ini memicu terjadinya story drift atau simpangan antar lantai yang signifikan. Seiring bertambahnya ketinggian gedung, gap yang terjadi di lapangan adalah sistem SRPM konvensional seringkali tidak lagi kaku secara ekonomis untuk mereduksi simpangan ini. Jika simpangan melebihi batas izin aman yang disyaratkan oleh SNI 1726/2019, deformasi tersebut akan merusak elemen non-struktural, memecahkan kaca, menggagalkan instalasi, bahkan memicu kegagalan struktural fatal seperti keruntuhan kolom. Oleh karena itu, integrasi dinding geser beton bertulang menjadi urgensi utama karena memiliki kekakuan bidang yang sangat tinggi untuk mereduksi simpangan lateral secara drastis. Lalu masuk pembahasannya selanjutnya, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini merumuskan 4 persoalan utama. Yang pertama yaitu bagaimana nilai story drift awal gedung existing tanpa dinding geser. Lalu yang kedua, bagaimana konfigurasi posisi dan ketebalan dinding geser yang paling optimal. Lalu yang ketiga yaitu seberapa besar efektivitas reduksi drift setelah pemasangan variasi dinding geser. Yang keempat, bagaimana detail penulangan komponen batas khusus atau special boundary element sesuai SNI 2847/2019. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja lateral dan story drift awal gedung existing. Lalu yang kedua, letak dan tebal dinding geser yang paling kaku tanpa mengganggu arsitektur. Lalu yang ketiga yaitu membandingkan reduksi drift sumbu X dan Y untuk memastikan pemenuhan batas izin SNI. Lalu yang keempat yaitu menghasilkan perhitungan teknis dan gambar detail penulangan detail dinding geser. Lalu selanjutnya masuk ke pembahasan tinjauan pustaka. Dalam menyusun landasan teori, saya menggunakan 2 instrumen
regulasi utama yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu SNI 1726 2019 ini untuk standar pembebanan gempa dan SNI 2847 2019 untuk persyaratan beton struktural. Secara teoritis, dinding geser akan menyerap sebagian besar gaya geser dasar akibat gempa melalui mekanisme kekakuan penampangnya. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, letak dinding geser sangat mempengaruhi perilaku puntir atau torsi gedung. Gap yang akan saya teliti lebih dalam di sini adalah perbandingan performa struktur jika dinding geser diletakkan menyebar di sisi tepi luar bangunan dibandingkan jika dipusatkan sebagai inti bangunan atau core wall pada bangunan apartemen 12 lantai. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke metode penelitian. Metode penelitian. Masuk ke metode penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan adalah studi kasus kuantitatif berbasis simulasi numerik dan perancangan ulang. Objek penelitian ini adalah data teknis berupa dokumen DED gedung apartemen beton bertulang 12 lantai yang berlokasi di Kota Surabaya. Jenis data yang digunakan sepenuhnya data sekunder, meliputi gambar arsitektur, data dimensi, penampang awal, mutu material beton dan baja, serta data geoteknik berupa nilai NSPT. Instrumen perangkat keras yang digunakan adalah komputer dengan spesifikasi laboratorium, sedangkan perangkat lunaknya mengandalkan ETABS untuk pemodelan 3D dan analisis dinamis spektrum respons, Microsoft Excel untuk perhitungan manual penulangan, serta AutoCAD untuk penggambaran detail tulangan. Teknik analisis data akan dilakukan melalui beberapa tahapan terstruktur, yaitu menentukan parameter gempa Kota Surabaya dan membuat kurva spektrum respon rencana. Lalu yang kedua, membuat model 3D skenario 1 tanpa shear wall di ETABS. Lalu selanjutnya melakukan kontrol validitas model, yaitu meliputi syarat partisipasi massa minimal 90%, kontrol base shear, dinamis terhadap statis, serta kontrol efek torsi. Melakukan simulasi skenario 2 atau posisi tepi. Dan skenario 3, posisi inti atau core wall. Pada tahap ini, ketebalan dinding geser akan diuji coba secara bertahap, mulai dari batas minimum regulasi hingga batas izin simpangan aman terpenuhi. Menghitung manual penulangan komponen batas khusus menggunakan Excel berdasarkan SNI 2847/2019 dan menuangkannya ke dalam gambar kerja AutoCAD Lalu selanjutnya yaitu refleksi self explaining.
sebagai bagian dari evaluasi mandiri dan proses bimbingan, saya telah melakukan refleksi metodologi berdasarkan tinjauan kritis bersama AI. Berikut adalah tabel keputusan saran AI yang saya terapkan dalam proposal ini. Selanjutnya kita masuk ke refleksi self explaining. Sebagai bagian dari evaluasi mandiri dan proses bimbingan, saya telah melakukan refleksi metodologi berdasarkan tinjauan kritis bersama AI. Berikut adalah tabel keputusan saran AI yang saya terapkan dalam proposal ini. Saran AI yang pertama yaitu mengubah label metodologi dari eksperimen digital menjadi studi kasus kuantitatif berbasis simulasi numerik dan perancangan ulang engineering design. Ini untuk saran yang pertama ini saya terima karena alasannya yaitu karena istilah eksperimen umumnya melekat pada pengujian destruktif fisik di laboratorium. Bagi mahasiswa D4 sarjana terapan, esensi tugas akhir adalah menyelesaikan masalah real dengan standar regulasi konstruksi SNI yang siap pakai. Jadi perubahan pada proposalnya adalah mengubah judul metodologi pada bab 3, bab desain penelitian, dari metode eksperimen menjadi simulasi numerik dan rekayasa teknik. Lalu saran yang kedua yaitu menambahkan klausul plan B mitigasi jika data sekunder penyelidikan tanah NSPT asli dari pihak kontraktor sulit diakses. Keputusannya saya terima. Alasan ilmiahnya adalah ketiadaan data tanah membuat kurva spektrum respon gempa SNI 1726/2019 tidak bisa dibuat. Tanpa plan B, jalannya penelitian terancam berhenti total jika terjadi kendala birokrasi di lapangan. Untuk perubahan pada proposal saya yaitu menambahkan teks pada bagian prosedur pengumpulan data. Jika data NSPT asli tidak didapatkan, analisis akan menggunakan asumsi kelas situs tanah SD atau SE berdasarkan zonasi gempa Surabaya di Puskim PU Go ID. Lalu saran yang ketiga yaitu memperketat kriteria validitas pemodelan struktur di ETABS. Tidak hanya mengandalkan syarat partisipasi massa, tapi juga mengontrol Bézier dan efek torsi. Keputusan ini saya terima. Alasan ilmiahnya yaitu sesuai regulasi SNI 1726/2019, model gedung berlantai banyak dinyatakan valid dan aman untuk dihitung penulangannya jika gaya geser dinamis minimal 100% dari gaya geser statis serta bebas dari efek puntir atau torsi berlebih. Lalu pada perubahan pada proposal saya yaitu menambahkan parameter kontrol validasi model, partisipasi massa, Bézier, dan kontrol periode alami atau torsi. Pada poin pemodelan dan validasi di bagian teknik analisis data,
Selanjutnya, saran AI yang keempat yaitu menjelaskan alur analisis komparatif variabel ketebalan shear wall secara bertahap atau trial and error berbasis pemenuhan target batas izin story drift. Ini keputusan saya terima karena alasan ilmiahnya yaitu mengubah letak, posisi, dan dimensi ketebalan secara acak sekaligus akan membuat variabel penelitian terlalu luas dan bias. Ketebalan harus dikontrol runtut mulai dari batas minimum regulasi hingga mencapai batas aman drift. Untuk perubahan proposalnya memperjelas poin analisis komparatif di bagian 8. Ketebalan dinding geser dimulai dari batas minimum SNI 2847 2019 lalu ditingkatkan bertahap 200 dari 200 mm ke 250 mm jika target di batas izin drift belum terpenuhi. Lalu yang kelima, saran yang kelima yaitu menggunakan peraturan AutoMesh standar atau kasar pada elemen selubung shear wall di software ETABS demi menghindari laptop error atau hang. Saran ini saya tolak karena alasan ilmiahnya yaitu berdasarkan teori finite element method atau FEM, ukuran dan kerapatan mesh pada dinding geser sangat menentukan akurasi transfer gaya lateral dan output story drift. Pengaturan mesh yang terlalu renggang beresiko membuat hasil analisis tidak akurat. Untuk perubahan pada proposal saya yaitu tidak melakukan perubahan ini pada proposal. Keterbatasan kapasitas perangkat keras hardware akan diatasi dengan memanfaatkan komputer berspesifikasi tinggi di laboratorium komputer atau studio gambar kampus. Masuk ke penutup. Sebagai penutup, dengan keterkaitan yang kuat antara latar belakang masalah, parameter validitas yang ketat, serta rencana luaran gambar kerja yang konkret, saya meyakini bahwa proposal tugas akhir ini sudah berada pada tingkat kelayakan yang baik untuk dilanjutkan ke tahap penelitian utama. Besar harapan saya untuk mendapatkan masukan dan arahan lebih lanjut dari Bapak dan Ibu dosen sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.